Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Walter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya, Mitra Koloni Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang apa yang menyebabkan burung walet kabur pada sebuah rumah walet baru ya. Nah, hal ini sering terjadi di kalangan petani walet dan juga sering memang ditanyakan melalui jalur pribadi saya, kenapa burung walet saya sudah nginap, sudah ada sampai 5 ekor atau 10 ekor itu lama-kelamaan kabur pada sebuah rumah walet baru. Oke sahabat waleter, sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan yang baru menemukan channel ini silakan di subscribe dulu ya. Ada warna merah dipencet agar dapat pemberitahuan notifikasi pada saat saya mengunggah video-video terbaru yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi penyebab daripada kaburnya burung walet pada RBW baru itu banyak faktor sahabat waleter ya. Kita harus tahu bahwa RBW baru itu burung yang masuk itu adalah burung-burung muda ya, termasuk anak burung yang baru belajar terbang, terus burung walet yang sudah birahi ya, sudah mau kawin, remaja. Nah, jadi itu harus dipahami bahwa yang paling dominan masuk apabila RBW kita baru adalah burung-burung baru, bukan burung tua. Kalaupun ada ya mungkin tidak seberapa ya, karena burung tua itu sifatnya setia, kecuali kalau terusik di kandangnya sendiri ya, kemungkinan bisa kabur. Akan tetapi kalau tidak terusik tidak bisa pindah dia. Nah, kecuali kalau anak burung walet yang baru keluar dari kandangnya, nah, sudah tentu akan tinggal apabila kemalaman di RBW kita, karena instingnya masih lemah, dia tidak bisa pulang dan tidak dipandu sama induknya. Jadi penyebab pertama ya yang sering saya jumpai ini, terutama untuk petani pemula ya, yang pertama adalah sebenarnya keteledoran, seringnya mati mesinnya. Nah, jadi tidak dikontrol itu mesin itu. Minimal kita bisa mengontrol rumah walet itu setiap 1 kali seminggu ya, apabila berada di wilayah perkebunan atau jauh dari tempat kita tinggal. Jadi usahakan dikontrol, jangan sampai 1 bulan baru kita kontrol. Wah, itu susah. Nah, kondisinya kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita ya, apalagi kalau tahap awal ya, biar tiap hari nggak apa-apa, kita kawal dia mungkin sampai 1 bulan ya, kita kawal datang. Ini khusus yang berjauhan dengan tempat tinggal. Nah, beda lagi kalau misalnya RBW kita itu berada di samping rumah, atau kita berada RBW kita berada di lantai atas rumah kita sendiri. Artinya untuk pengontrolan itu rutin, setiap hari kita bisa pantau kondisinya, apakah suaranya bunyi atau bagaimana. Nah, itu seringkali terjadi dan itu menurut saya fatal ya. Apabila rumah walet baru mesinnya mati, itu sudah tentu fatal, karena kita membunyikan suara yang ada di dalam situ supaya dia memberikan kesan bahwa anak burung walet itu masih berada di koloninya, di habitatnya. Tapi apabila dia mati, maka burung walet itu besar peluangnya untuk kabur. Seperti itu. Beda halnya kalau burung RBW yang sudah berkoloni atau yang sudah 3 tahun ke atas, mati tidak masalah, tidak terlalu fatal. Jadi tujuan agar ampli itu hidup terus, audio itu hidup terus, itu tujuannya sebenarnya hanya mengundang walet baru saja. Kalau yang berkoloni tanpa suara bisa itu tidak lari, walaupun 1 minggu. Sering terjadi sama saya, bahkan sampai 2 minggu saya tidak pasang suaranya karena mati. Mungkin saya berada juga tidak lari, tapi ruginya burung walet yang mau menginap itu mungkin tidak tertarik karena tidak ada suara.
Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kenapa burung walet sering kabur pada RW baru, ya mungkin itu yang pertama ya. Suaranya sering mati, atau suaranya itu kadang-kadang hidup, kadang mati. Itu bisa disebabkan oleh terutama yang biasa menggunakan solar cell ya. Di daerah-daerah kebun itu solar cell itu apabila baterainya sudah tua, maka dia mengikut matahari aja. Siang hidup, begitu redup atau mau hujan itu mati sendiri. Nah, itu salah satunya. Dan yang kedua, kemungkinan besar adanya predator. Predator itu banyak jenisnya ya, terutama hewan itu. Ada namanya tikus, ada nama toke, ada ular, dan ada apa lagi? Burung hantu. Nah, itu harus selalu dijaga. Jangan sampai kita lengah. Nah, jadi untuk solusinya apabila diserang hama tikus misalnya, kita gunakan racun ya. Di situ saya sering menggunakan racun tikus, kalau nggak salah namanya kelarat ya. Kelarat itu sangat bagus, dia sejenis warnanya hijau, dia kotak-kotak kecil seperti tahu, itu kita hambur aja dalamnya itu. Kita beli satu kotak, kita hambur dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi menghamburnya bebas saja. Karena tikus itu sendiri dia suka dengan aromanya itu, dan dia mencari sendiri. Dan matinya tikus itu di daerah yang air ya, di baskom biasanya itu, karena apabila habis makan itu dia akan kepanasan dan dia matinya di air, seperti itu. Itu untuk tikus. Nah, kalau untuk toke bisa dengan cara memburunya artinya kita masuk terus kita cari dia, dan jangan sampai ada yang lolos. Terutama perhatikan telurnya, karena biasa terjadi pada teman bahwa dia tokeknya sudah mati, bisa sampai 3 ekor dia mati, tapi bulan berikutnya ada lagi. Ya memang karena telurnya masih ada. Jadi telur toke itu ada di sela-sela dinding. Usahakan kalau memang ketemu ada toke, pastikan bahwa telurnya juga harus dihancur, dipecahin ya. Ya biasanya itu dia di tempat sembunyi. Ada juga yang biasa menempel di sirip. Nah, kalau yang di sirip kan masih bisa dikontrol, tapi kalau yang berada di sela-sela papan atau di bawah, di belakang kardus, itu harus dicari betul-betul, dipecahkan semua. Nah, baru bisa tuntas. Atau dengan cara lain bisa dipancing dengan menggunakan jangkrik. Itu bisa itu. Oke. Nah, untuk burung hantu sampai saat ini saya belum pernah menemukan solusinya juga ya, tapi hanya usaha saja seperti memasang perangkap dan lain sebagainya. Tapi kalau memang wilayah itu wilayah banyak burung hantu, memang sangat sulit, memang harus dikontrol terus-menerus, jangan sampai ada kesempatan untuk masuk ya. Nah, cuma saya tidak pernah menyarankan untuk dibunuh ya. Kenapa saya bilang? Karena itu termasuk binatang dilindungi juga. Jangan membunuh burung hantu. Hal yang sering saya lakukan hanya dengan memperkecil LNB ya. Terus yang kedua, kita bisa memasang lampu di area-area LNB itu. Kita pasang lampu di situ, ya minimal dia bisa mengurangi datangnya daripada burung hantu itu. Jadi saya tidak menganjurkan untuk dibunuh. Burung hantu termasuk binatang hewan dilindungi, satwa dilindungi. Ya. Nah, terus apa lagi? Ular juga bisa masuk. Intinya begini, sahabat Tulater. Jadi pengontrolan RBW itu artinya perawatan RBW itu harus rutin ya, terutama menjaga hamanya, semut dan lain sebagainya itu, terus rayapnya, terus predatornya, terus kondisi di luarnya juga harus bersih. Jangan sampai kita tinggalkan begitu saja, akhirnya rumput itu sampai menjalar naik, memanjat di ruang gedung itu. Terus pohon-pohon yang ada di area
RBW itu jangan sampai ada pohon tinggi, atau kalaupun ada jangan sampai dahannya masuk menyentuh kontak langsung dengan RBW itu. Akhirnya predator lain bisa meloncat lewat situ. Seperti dahan-dahan buah-buahan, usahakan dipangkas lah. Nah, saya sering menganjurkan kalau memang itu berada di area-area banyak pohon, usahakan ditebang saja sebelum membangun. Karena itu sangat memberi pengaruh, apalagi pohon-pohon yang berada di tepat di depan LNB itu mempengaruhi manuver burung untuk masuk ke dalam. Pada video saya sebelumnya pernah saya mengatakan bahwa area yang ada di seputaran RBW kita itu adalah merupakan ketertarikan juga burung walet untuk mendekat, karena dia merasa leluasa untuk bermanuver. Jadi burung walet itu sebelum masuk ke dalam LNB itu dia akan melakukan manuver dulu, berputar-putar kayak pesawat itu. Biasanya itu putarannya itu arah jarum jam ya. Pada umumnya 80% burung berputar arah jarum jam. Seperti itu. Nah, barulah dia masuk ke dalam RBW itu. Jadi usahakan jangan sampai ada yang di depan, terutama sekali yang di depan LNB. Nah, kalau ada pohon-pohon misalnya yang di bawah daripada LNB itu masih mending. Nah, yang penting jangan terlalu tinggi ya, jangan sampai artinya manuvernya itu terhalang. Ya. Itu salah satu juga faktor sebenarnya salah satu ketertarikan burung walet untuk masuk ke dalam RBW kita. Nah itu tadi, jadi jangan sampai ada pohon-pohon yang bisa kontak langsung dengan RBW kita sehingga predator, tikus, ular dan lain sebagainya bisa masuk ke dalam. Nah, hal lain yang bisa mempengaruhi burung walet itu bisa kabur juga termasuk pemiliknya. Pemiliknya itu kalau tidak sabar bisa juga mengakibatkan burung walet itu kabur. Misalnya sering masuk, mengontrol dan tidak ada jadwalnya, tidak beraturan, semau-maunya mau masuk kapan saja, itu tidak boleh. Dan masuk pada saat mengontrol di rumah walet itu ada timingnya, ada waktunya. Ya usahakan masuk itu ketika burung walet itu memang tidak ada siang hari. Jadwalnya itu mungkin sekitar jam 10 sampai jam 12. Tidak usah jauh lah, jam 11 sampai jam 10. Itu mengontrol 1 jam itu cukup bagusnya kita kontrol airnya, predatornya, jangan sampai ada predator. Terus suhunya tetap harus dijaga kelembabannya. Ya karena kondisi dalam ruangan juga itu memberikan pengaruh juga besar terhadap burung walet agar burung walet itu tetap tinggal. Nah, ketika kondisi suhu di dalam ruangan itu panas atau kelembabannya kurang, maka burung itu juga akan kabur. Jadi beberapa faktor ini tadi sangat bisa mempengaruhi kaburnya burung walet ya. Nah, jadi cara mengatasinya kalau untuk kelembaban itu kelembaban harus terjaga terus dengan mengisi air pada bak-bak itu atau pada baskom yang dipasang di sepanjang dinding itu. Jadi kalau cara saya memasang baskom itu tidak rumit. Saya tidak pernah memasang di tengah-tengah ruangan itu. Kenapa? Itu bisa saja kaki kita bisa masuk, apalagi padat. Saya pernah memasuki rumah walet yang padat sekali, airnya itu sampai mencari selaut kaki kita untuk melangkah sangat sulit. Apalagi kita berada daerah-daerah yang gelap, area yang gelap kan. Jadi kaki itu tidak kontrol, bisa masuk, bisa jatuh. Jadi usahakan pemasangan baskom itu hanya di bagian area-area yang diterpa matahari, arah barat dan timur. Jadi dipasangi situ. Kalau perlu keliling di dindingnya saja. Nah, kenapa di dinding saja? Karena itu juga nanti itu juga uapnya itu akan masuk ke menyebar. Bukan berarti kita pasang di pinggir itu, cuma di pinggir yang diberikan apanya itu penguapannya hanya di bagian dinding saja, tidak, dia akan menyebar ke seluruh ruangan. Nah, makanya kan ventilasi kan ada itu, jadi ventilasi itu ada sirkulasi udara, begitu juga kelembaban bisa terjaga seperti
seperti itu. Jadi pasangilah baskom di sekitar dinding itu, sepanjang dinding itu, di mana yang dinding diterpa matahari, katakanlah barat misalnya. Artinya barat itu kalau sore kan panas. Nah, dengan adanya panas masuk ke dalam RBW itu diterpa matahari tadi, maka dia akan membakar ke air itu yang di dinding. Nah, air setelah panas dia akan menguap. Itu pembuktiannya, coba cek dalam 2 bulan itu air itu dalam baskom itu ukuran 40 liter itu bisa sampai 1 jengkal itu hilang airnya, karena dia menguap. Kemana uapnya? Iyalah masuk ke dalam ruangan. Jadi tidak perlu kita memasang di tengah-tengah itu, cukup di pinggir saja. Nah, dan juga kita menyangkut kebersihan rumah walet itu. Kalau di tengah-tengah kan sudah tentu kan tainya kan kotoran walet itu sudah banyak numpuk di situ. Ya, jadi utamakan juga kebersihan, kerapian, keselamatan kita ketika masuki wilayah ruang nginap itu. Jadi sahabat Waleter, beberapa faktor tadi itu sangat-sangat sekali mempengaruhi burung walet itu bisa kabur dari tempat kita walaupun sudah nginap ya. Yang sering terjadi itu sudah on sampai 1 bulan, sudah ada sampai titiknya 5 atau bagaimana ya, sekalinya dicek kembali bisa menghilang lagi ya, karena itu tadi burungnya kabur, dia tidak betah. Jadi tahap awal itu memang susah sebenarnya sahabat Waleter. Kurang lebih 3 bulan itu memang harus butuh perhatian ekstra ya, karena lebih daripada 3 bulan artinya mungkin burung itu sudah bertelur, sudah bersarang, ada yang bersarang. Nah, itu kita sudah memasuki level-level aman. Apabila kita sudah melewati level-level aman itu, maka kecil kemungkinan burung akan berpindah tempat seperti itu. Nah, tinggal perawatan selanjutnya. Oke, cukup sekian video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena memang permasalahan ini juga permasalahan umum ya. Banyak sekali itu, terutama yang pemula ya. Banyak RBW yang kabur burungnya diakibatkan oleh adanya beberapa hal tadi itu. Nah, makanya saya mengangkat tema ini pada video ini. Oke, terima kasih sahabat semua sudah ikut menonton video ini dan sudah mengklik, sudah mensubscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan saja apa yang kita usahakan ini, apa yang kita kerjakan ini bisa membuahkan hasil. Petani walet Indonesia, semoga saja semuanya bisa sukses. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan oh ya, teman-teman yang suka nonton live saya itu, kalau saya live itu tidak ada jadwalnya ya, tapi ketika saya melihat sinyal di tempat saya bagus, saya akan live, mencoba live. Nah, biasanya malam. Nah, teman-teman yang mau ikut live silakan ikut. Kalau kebetulan kondisi internet di tempat saya memang layak ya, saya akan live. Oke, akhir kata saya ucapkan salam sukses, salam satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.